Selamat datang di Sudut Pandang. Hari ini kami berkesempatan mengundang salah satu narasumber yang tentunya sangat luar biasa, yang banyak bisa kita diskusikan bersama kepada beliau. Dan alhamdulillah telah hadir Dr. Andi Widyarsa, SPB. Sudah Selamat cocok, Dok? datang, Selamat datang, Dok. Terima kasih, Dok. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya tidak salah, Dok, April 2026 terpilih menjadi direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Japar Harum Kabupaten Kolaka Utara. Betul ya, Dok? Di bulan Juni mulai aktif menjalankan tugas. Terus setelah dilantik bulan April itu langsung Oh, sudah. Oh, 21. ya. Mungkin sedikit ini, Dok, terkait persoalan sebelumnya menjadi pimpinan di rumah sakit hari ini. Sebelumnya mungkin posisinya di mana? Jadi sebenarnya saya ASN pertama, angkatan pertama dari Kolaka Utara itu saya terangkat PNS tahun 2005. 2005. Ya, 2005. Terus saya bertugas di Puskesmas Lasuswa sebagai dokter umum. Terus percaya sebagai kepala Puskesmas Lasuswa. Selanjutnya saya masuk ke rumah sakit itu 2008 sebagai kepala bidang Ayo. di tahun 2010 saya berkesempatan melanjutkan pendidikan mengambil spesialis bedah di Unhas. Dan saya balik ke sini 2017 dan bertugas di rumah sakit Jafar Harun sebagai dokter spesialis bedah sampai sekarang. Lama juga, Dok, menjabat di Puskesmas Lasuswa. Ya, Dari 2005 ke 2008. sampai ya betul. Berarti di rumah sakit 2008 sampai sekarang. Ya, 2008, 2010 sekolah. Oh, lanjut sekolah, Dok. Ya, sekolah. Baru kembali. Berapa tahun, Dok? 2017 balik ke sini. Berapa tahun lanjut studinya, Dok? Baru kembali lagi ke 6 tahun. 6 tahun. Oh, sampai sekarang. Luar biasa. Terima kasih, Dok. Mungkin ini, Dok, ya, terkait persoalan keluhan-keluhannya. Kemarin kan saya sempat lihat setelah Dok bertugas sebagai direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Japar Harum, itu ada berita online di Kolut News ya, Dok, terkait persoalan pemberitaan itu, yang dimana mungkin target ke depan atau masa bertugasnya dokter nantinya sebagai direktur, ya kan, saya baca di situ, Dok, ada 3 poin fokus utamanya ke depan. Yang pertama itu keluhan masyarakat terkait keterlambatan pelayanan dokter spesialis. Yang kedua, keterbatasan ruang pelayanan. Yang ketiga adalah kondisi bangunan yang berusia kurang lebih 20 tahun. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Dok, dari 3 poin utama itu fokusnya ke depan. Terima kasih. Jadi yang pertama memang kami akui bahwa masih ada keterlambatan dalam mungkin pelayanan, terutama untuk rawat jalan pada poli spesialistik. Itu dikarenakan karena ada beberapa dokter spesialis itu cuma 1 orang. Yeah. Jadi di mana tentunya dia harus melayani pasien satu rumah sakit. Jadi pada saat pagi itu dia harus memeriksa dulu pasien rawat inap, setelah itu baru ke pasien rawat jalan. Walaupun memang ada tuntutan sendiri dari pihak BPJS bahwa kalau istilahnya hafiznya itu jam 9 pagi, memang dokter itu harus melayani pasien itu mulai jam 9 pagi, dan waktu tunggu untuk yang diberikan untuk pihak BPJS itu adalah 1 jam. Jadi tidak boleh waktu tunggu pasien itu lebih dari 1 jam. Itu salah dari BPJS. Dan sampai sekarang memang kami belum bisa memenuhi itu, walaupun ada beberapa poli rawat jalan yang sudah bisa memenuhi waktu tunggu 1 jam itu. Terus yang kedua mengenai
Tadi yang Pelayanan ruang pelayanan dok, ruang pelayanan, keterbatasan karena ruang ya pelayanan. tentunya sekarang semakin bertambahnya jumlah pasien, baik itu pasien rawat inap atau pasien rawat jalan, sementara ruangan kita tetap tidak bertambah, sehingga ruang tunggu untuk terutama untuk pasien rawat jalan itu pada hari-hari tertentu, misalnya hari Senin, itu kadang kurang mampu untuk menampung jumlah pasien. Jadi, kami harus menambah jumlah-jumlah kursi untuk bisa tetap melayani pasien. Oh, ruang pelayanannya yang untuk ruang pasien-pasien nginap rawat jalan. Iya, kalau untuk rawat inap Rawat sendiri sampai saat ini dengan kapasitas tempat tidur itu 124, alhamdulillah masih bisa masih ya, mampu untuk masih ditangani. mampu. Terus yang ketiga itu untuk bangunan, memang karena ya sudah tergolong itu ada beberapa seperti di koridor itu ada yang bocor-bocor. Nah, itu tetap kita berusaha untuk memperbaiki secara bertahap. Iya. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ini? Kira-kira yang paling utama ini dok? Tentunya kami harus tetap sesuai SOP. Jadi Iya. kita punya SOP, sepanjang kita berada di jalur SOP itu, kalaupun ada masalah di belakang ya tentunya tidak akan terlalu jauh menyimpang lah. Betul. Kemudian yaitu tetap kami upayakan supaya untuk waktu tunggu kami tetap menghimbau untuk teman-teman dokter agar on time, tepat waktu dalam pelayanan. Jadi masih sangat banyak kekurangan dokter spesialis ya dok di rumah sakit. Ya, untuk dokter spesialis sementara ini kami punya 16 dokter spesialis. Itu yang kami masih kekurangan mungkin adalah jantung, paru belum ada, bedah saraf, sama ortopedi. Tapi untuk kedepannya mungkin sementara ada dari beberapa teman-teman yang sementara pendidikan, insya Allah tahun depan mereka akan bergabung kembali dengan kita, terutama untuk jantung, paru, dan ortopedi. Alhamdulillah. Dan tahun ini alhamdulillah kita dapat bantuan dana DAP dari Kemenkes itu untuk pembangunan gedung cat lab dan sitotoxic cat lab itu untuk jantung nanti. Jadi nanti untuk pasang cincin. Itu sudah ada. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke Makassar rujukan. Jadi nanti kalau Kotara sudah menyediakan untuk pasang cincin. Karena memang tingkat rujukan yang tertinggi kita itu yang Farma adalah kasus jantung, kasus mungkin ginjal dalam hal ini, cuci darah, dan kasus trauma bedah saraf. Tahun ini kita dapat dari Kemenkes dan ADAP, sementara sudah dalam proses penelitian. Mudah-mudahan tahun depan dari teman yang dokter jantung itu sudah bisa selesai juga, sehingga bangunannya bisa dimaksimalkan. Siap. Kira-kira dok berapa lama pendidikan yang kekurangan dokter spesialisnya ini yang dijalani sekarang, terus kemudian mereka bisa balik mengabdi ke Kolaka Utara? Jadi untuk dokter jantung itu insya Allah tahun ini sudah bisa balik, mereka sudah bisa bertugas. Awal tahun sudah bergabung sama kami. Jadi untuk tahun ini juga kami sudah anggarkan untuk membuat pembuatan poli jantung dan poli paru-paru. Oh iya, siap. Berarti bertambah lagi dok ini. Iya, betul. Tenaganya ya. Iya, semakin padat lah bangunan di dalam situ. Nah, di samping bangunan cat lab itu ada juga untuk sitotoksik itu untuk kemoterapi. Bantuan dari Kemenkes. Berarti kalau perawat sudah melebihi atau? Ya, jadi untuk tenaga medis sendiri sebenarnya kami sudah cukup. Mungkin yang mau ditingkatkan adalah SDM-nya. Betul. Untuk kuantitas sudah mencukupi, kualitasnya yang perlu ditingkatkan. Jadi izin dok, tadi nama ruangannya apa? Cat lab. Iya. Jadi mungkin ini menjadi kabar baik untuk masyarakat Kolaka Utara dengan adanya bantuan dana alokasi khusus ke depannya, bahwa kita sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke Makassar untuk hanya sekedar untuk pasang cincin. Ya, saya sampaikan juga bahwa bantuan tahun ini dari Kemenkes kita dapat CT scan. Iya. CT scan. Terbaru itu
slice yang sebelumnya kita punya cuma 32 slice. Siap. Jadi untuk saat ini kita sudah punya 2 CT scan, alat CT scan dan sama alat mamografi. Jadi mamografi itu untuk mendeteksi misalnya tumor payudara. Siap. Oh iya. Jadi izin kan dok, yang namanya anggaran kan itu apalagi biasanya kalau dari Kementerian Kesehatan itu enggak turun secara serta merta. Nah ini kan tentu ada yang memperjuangkan kak dok. Jadi kalau boleh tahu untuk turunnya anggaran dana DAK ini untuk ruangan yang baru tadi itu bagaimana kronologi perjuangannya dok? Jadi memang sebenarnya dari program dari Kementerian Kesehatan untuk hampir semua rumah sakit yang dianggap layak untuk diberikan bantuan itu, mereka berikan bantuan bangunan cat lab dan Siap kak dok. kita CT scan dan mamografi. Sehingga kalau ke utara rumah sakit Japar Harum dapat. Betul. Oh itu program langsung dari Kementerian Program Dok dari Dik? Kementerian. Kemenkes. Jadi ini kabar baik untuk Kabar masyarakat baik. utara. Oh. Terkait persoalan beberapa keluhan keluarga pasien juga dok, tidak bisa kita pungkiri. Betul. Banyak yang terjadi, bahkan banyak mungkin yang diberitakan, baik itu melalui pihak keluarga, melalui media sosial pribadi, terkait persoalan pelayanan selama ini, ya dok, sehingga secara psikologi, emosi keluarga pasien itu selalu dilampiaskan, sehingga merusak beberapa fasilitas yang ada di rumah sakit. Kira-kira kedepannya bagaimana? Ya tentunya kita himbau kepada keluarga pasien untuk bisa lebih mengontrol emosi pada saat artinya kami mengerti bahwa tentunya ada kekecewaan. Jadi memang ada beberapa kasus sampai merusak fasilitas rumah sakit, tapi kita selalu berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Siap. Karena kami mengerti juga bahwa situ ada psikologis. Betul. Iya betul. Yang namanya orang lagi berduka. Betul. Sebenarnya SOP rumah sakit dok terkait persoalan pelayanan kalau ada pasien yang darurat masuk di IGD ya, itu seperti apa sebenarnya mekanismenya? Karena di sini biasa banyak kekeliruan terhadap keluarga pasien, baik itu pasien sendiri, pasti kan maunya ketika masuk langsung dilayani secepat mungkin. Padahal kita tahu ada aturan-aturan yang tidak langsung serta-merta. Nah, sehingga ada beberapa juga itu yang diharapkan dari keluarga pasien atau pasien sendiri itu yang harus menangani lebih cepat itu adalah dokter, bukan perawat. Karena mereka tidak puas. Iya. Jadi untuk di UGD sendiri itu kami punya sistem triase sebenarnya. Jadi triase makanya di UGD itu ada garis merah, hitam sama hijau. Jadi berdasarkan triase itu apa diutamakan pasien yang mana yang harus didahulukan. Betul. Itu. Mungkin walaupun ada yang lebih cepat masuk, tapi ada yang berikutnya belakangan, tapi dianggap bahwa ini lebih mengancam jiwa. Tentunya kita utamakan yang mengancam jiwa itu. Dan untuk mungkin pasien yang banyak masalah itu adalah ketika pasien datang merasa bahwa dia sudah ini harus dilayani secepatnya di BPJS, sementara dari terutama yang memakai BPJS itu ada beberapa kriteria memang yang emergensi yang diatur oleh BPJS. Siap. Ya. Itu juga dok terkait persoalan pelayanan di IGD itu selalunya apa namanya, yang semestinya pasien ini harus dilayani secepat mungkin, tapi harus mengisi dulu registrasi apa dan segala macam. Kalau tidak selesai, enggak. Ini gimana itu dok? Iya, jadi seharusnya secara simultan berjalan bersama beriringan. Jadi pelayanan kepada pasien berjalan, penanganan juga, administrasi juga berjalan. Karena tanpa administrasi pun kita tidak bisa juga berjalan. Jadi keduanya seharusnya tidak menunggu administrasi dulu, tapi begitu datang langsung tindakan dulu. Bersamaan berjalan. Jadi kami tidak pernah mempertanyakan dulu apakah status pasien atau apa jaminannya, tapi kami selalu menangani pasien dulu. Yang lebih utama. Iya betul, sesuai penyakitnya. Betul. Saya izin kak dok, saya mungkin mau bertanya tentang
saat ini kan Kadok juga bukan hanya bertugas sebagai direktur rumah sakit yang bertanggung jawab penuh secara kelembagaan terhadap rumah sakit, tetapi juga bertugas sebagai dokter bedah. Nah, mengingat tugas dan tanggung jawab ini yang berjalan beriringan Kadok, saya ini ajukan ada 2 pertanyaan. Visi besar Kadok ini untuk memimpin rumah sakit seperti apa, dan kemudian untuk menyatukan SDM yang ada di rumah sakit, baik itu tenaga medis maupun non medis. Bagaimana menyatukan persepsi yang ada di dalam untuk memimpin rumah sakit ini? Ya, jadi saya selalu bilang sama Iya. teman-teman bahwa di rumah sakit itu kita adalah satu keluarga besar, Betul. satu tim. Jadi tidak ada dibeda-bedakan bahwa medis lebih penting daripada non medis. Tapi semuanya adalah tim. Betul. Baik dari security, cleaning service, dokter, perawat itu adalah satu tim. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat. Karena tanpa non medis pun tentunya medis tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oh, artinya kekeluargaan ini jalan dengan kuat di antara tenaga medis maupun non medis. Baik, terima kasih Kadok. Karena jumlah staf di rumah sakit itu lumayan besar, 460-an. Oh, 460-an. Artinya kan 460-an ini kan kadangkala tidak semua sejalan dan sepaham Kak Dokter. Artinya kan ada saja dinamika kadangkala. Nah, ini kan sebagai pimpinan tentu banyak tantangan. Nah, itu yang tadi yang saya tanyakan. Yang penting sebenarnya bagaimana kita selalu menerima masukan dari teman-teman saya yang tidak anggap mereka bawahan, tapi saya anggap mereka adalah teman. Siap Kak Dok. Nah, tadi pertanyaan yang satu juga Dok belum terjawab, bahwa sebagai pimpinan rumah sakit tentu mempunyai visi besar atau harapan untuk RSUD Kolaka Utara, baik itu 1 tahun atau 2 tahun ke depan, mau seperti apa rumah sakit yang ingin diwujudkan? Ya, jadi tentunya visi saya sendiri sejalan dengan visi rumah sakit. Jadi sebenarnya visi rumah sakit itu adalah menjadikan rumah sakit Jafarung itu sebagai rumah sakit rujukan yang kualitas dan terjangkau. Artinya kan saat ini Kak Dok ada beberapa pasien yang boleh kata saya sih yang kadang-kadang beraktivitas di dalam sering mendengar keluhan bahwa kita dirujuk lagi nih ke Palopo lah, ke Makassar lah. Nah, ini kan yang perlu juga diketahui oleh masyarakat, bahwa apa sih yang membuat RSUD Djafar Harun sampai tidak bisa artinya belum bisa menangani. Nah, ini kan yang perlu juga dijawab Kak Dok. Betul, ya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa keterbatasan kita sekarang ada keterbatasan SDM tentunya. Betul. Terutama mengenai dokter spesialis. Betul. Yang jantung. Iya. Dari hipertensi, untuk cuci darah. Siap. Dasar sendiri. Betul. Jadi kita belum bisa lakukan sendiri, mau tidak mau ya pasien harus dirujuk. Dan insya Allah mungkin tahun depan jika sesuai rencana itu angka rujukan akan berkurang, atau bahkan mungkin misalnya akan sama sekali tidak ada. Siap. Nah, saya lihat kan sempat saya baca riwayat Kak Dokter ini kelahiran Watasopeng, Sengkang, kemudian selesai kuliah di Unhas, dan kemudian terangkat PNS di Kolaka Utara. Nah, terangkat di Kolaka Utara ini kan pasti ada yang menjadi dasar. Apa sih yang mendasari Kak Dok sehingga mau mengabdikan diri terhadap daerah ini? Jadi sebenarnya cerita sampai saya terdampak itu, keberadaan saya di Kolaka tidak terlepas dari peran kakanda saya, boleh dibilang itu Pak Maksum Ram. Jadi beliau berjasa. Ada pesan ada peran Pak Maksum Ram yang saat ini menjabat anggota DPR. Betul. Saat itu Pak Maksum Ramli menjabat camat Lasusua. Iya. Kebetulan saya tetangga di Makassar. Sehingga dekat sama beliau. Nah, waktu itu di sini kebutuhan dokter untuk ASN itu 5 dokter, sementara yang daftar baru 3. Iya. Di sini besar puluhan. Iya, betul. Di sini cuma 4 yang daftar. Iya. Jadi kami berempat lulus. Mungkin 4 orang itu siapa Kak Dok? Angkatan pertama saya itu Dokter Mulis, beliau sudah pindah dulu awalnya di Batu Putih. Kemudian Dokter Imelda, spesialis saraf, sudah pindah ke
asal dia ke rumah sakit tadi. Heeh. Dan satu lagi dokter Tati itu masih ada di Watunoho. Oh, berarti sisa 2 ini Iya, yang betul, bertahan. yang bertahan, betul. Siap, siap. Berarti kita tinggal sendiri di rumah sakit, beliau dokter Melde di Watunohu. Tati. Dokter Tati. Tati. Oh, yang duanya sudah keluar daerah. Di, pertama saya ke Kolaka Utara itu waktu itu langsung tinggal di rumahnya Pak Sekda sekarang. Pak Taufik, Pak Pak Idrus. Idrus. Artinya berarti kita dapat perjalanan saat ini Kepala Dinas PUPR, Pak Tahuding, Iya. kemudian ke almarhum baru-baru Saya meninggal bersama Pak Mukramin ke beliau, Pak Kepala BPBD. Mukramin, Pak Pata itu saya bersama-sama di TPS. Berarti seperjuangan Berjuangan. mendaftar ASN pada waktu itu. Iya. Siap, siap. Waktu itu saya sekamar dengan Pak almarhum Ibrahim, kakaknya. Oh, iya. Waktu itu belum menikah, Heeh. dan tinggal di rumahnya. Terus, saya menikah baru pindah. Oh, berarti ada histori perjalanan sejarah dengan Kak Idrus ya. Terlepas dari program Pak Maksum Fandi. Iya, 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 iya. Karena saya tahu persis sedikit sejarahnya bagaimana almarhum kemarin Pak Mukramin yang meninggal dengan Pak Patar jadi ASN. Mereka Ya. tinggalnya di rumahnya Kak Idrus. Betul. Saya dengan mereka itu sudah. Oh, siap Kak Dok. Izin Kak Dok, ketika dilantik sebagai Direktur RSUD Japar Harun, tantangan terbesar apa yang paling pertama dihadapi? Tentu akan ada tantangan ini. Nah, tantangan-tantangan apa? Iya, 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 iya. Tentunya yang tantangan terbesar itu komplain dari masyarakat. Yang jadi, tapi itu bukan sebagai hambatan, tapi itu jadi pemicu tentunya. Bahwa masukan-masukan dari masyarakat, kritikan-kritikan dari teman-teman media, terus kritikan dari macam-macam lah ya, tapi itu jadi pemicu untuk lebih berkembang lagi. Siap. Jadi tetap terbuka untuk menerima saran dari beberapa. Jadi kita ada di rumah sakit ada namanya program paracetamol. Itu layanan pengaduan cepat tanggap secara online dan offline. Jadi kami punya, jika ada komplain itu bisa melalui offline. Kami punya nomor pengaduan untuk rumah sakit, baik melalui media Facebook, IG atau lain dan ada pengaduan melalui WhatsApp, serta ada pengaduan offline. Kami punya ruang pengaduan. Siap. Pengaduan pelayanannya Dok. Ya, pokoknya pengaduan tentang apapun tentang rumah sakit itu kami terima semua, dan kita ada kotak saran itu di tiap perawatan, itu tiap pekan kami buka dan kita bahas apa saja yang sebagai bahan evaluasi. Betul. Dan itu menjadi bahan untuk berbuat Ya, dan memang yang paling keluhan terbanyak itu adalah mungkin antrian pada saat pengambilan obat yang saat rawat jalan. Siap Kak Dok. Seperti apa tadi Dok terkait persoalan pelayanan offline-nya? Kan jelas tadi kalau yang online kan ada beberapa media sosial yang digunakan untuk kemudian dijadikan sebagai aduan kalau ada dari pasien atau keluarga pasien yang kurang berkenan terhadap pelayanan. Kalau yang offline-nya? Kalau aduan offline itu lebih banyak permasalahan sistem rujukan sebenarnya. Sistem rujukan, iya betul. Offline pasien di rumah sakit itu lebih banyak masalah, misalnya masalah administrasi, surat kontrol. Oh, jadi seperti itu Ji, yang lebih banyak keluhan-keluhan masyarakat mengenai masalah keterlambatan pelayanan nih. Sebenarnya kami sudah antisipasi untuk antrian rawat jalan itu dengan sekarang kita sistem digitalisasi, jadi sistem pendaftaran online sebenarnya. Cuma sayangnya tidak semua masyarakat tahu mempergunakan teknologi pendaftaran online. Jadi harusnya pada saat pendaftaran online itu di situ akan ditunjukkan jam berapa harusnya datang untuk jadwal pemeriksaannya. Iya, karena kita perkirakan mungkin misalnya untuk satu pasien 10 menit. Jadi kalau sudah ada beberapa pendaftar itu akan waktunya akan
Oh, berarti melalui aplikasi JKN apa ya, Dok? Ya, Untuk online-nya pendaftaran. Jadi tidak mesti harus mengantri lagi di pelayanan Iya, rumah sakit, betul. kemudian menunggu beberapa jam. Ya, Jadi mendaftar online lewat rumah ya. untuk mengatur jadwal. Nah, itu yang jadi masalah, kadang yang tidak, yang offline ini Iya. datang duluan misalnya, tapi karena ada yang online yang lebih dulu, Iya. makanya dia merasa bahwa saya lebih dulu, tapi ternyata yang online yang lebih dulu. Tapi kita tetap punya sistem prioritas. Jadi ini pada pasien yang betul-betul misalnya pasien yang sudah berumur, pasien yang kondisinya lemah, itu kita prioritaskan. Siap. Nah, izin Kak Dok, bahwa beberapa belakangan ini kita disuguhkan berita tentang relokasi RSUD Japar Haru yang saat ini diperjuangkan oleh Pemda Kolaka Utara. Saya lihat Pak Bupati pernah ke komisi langsung menghadap dengan Ridwan Baik, kalau tidak salah anggota DPR RI perwakilan serta bersama Kepala Dinas Kesehatan. Tidak tahu kita ada Kak Dok? Waktu itu tidak. Nah, bahkan Pak Wakil Bupati pun juga kayaknya kalau tidak salah sempat ke Jakarta sana memperjuangkan ini. Nah, mengingat bangunan ini Kak Dok, kurang lebih seperti apa yang kita sampaikan tadi, sudah berumur 20 tahun. Ya, Nah, lebih. sebagai pimpinan Direktur RSUD Japar Harum, bagaimana tanggapan terkait apa perjuangan yang dilakukan oleh Pemda saat ini? Ya, tentunya kita menyambut baik dari perjuangan pihak Pemda dalam hal ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Betul. Untuk memperjuangkan relokasi rumah sakit. Seperti kita tahu bahwa rumah sakit yang existing sekarang itu beberapa tahun lalu itu setiap hujan itu kita Iya, betul Bang. Di setiap hujan kita was-was, jadi alhamdulillah sekarang kita ada penampungan air. Jadi pada saat air berlebih itu airnya akan dipompa keluar, jadi itu alhamdulillah bisa mengantisipasi sedikit. Oh, yang waktu itu dikerjakan kalau tidak salah masih Pak Kadis PUPR Pamokramin. Betul. Alhamdulillah itu masih bisa mengantisipasi. Tapi tentunya dengan kita tetap butuh relokasi rumah sakit yang baru, karena rumah sakit yang ada sekarang untuk pengembangannya agak susah lagi karena mengingat lokasinya sudah tidak memungkinkan bangunan fisik yang baik. Artinya Kadok ini mendukung penuh apa yang menjadi perjuangan Pemda Kolaka Utara untuk relokasi RSUD Japar Haru. Siap Kadok. Tentunya bukan cuma Pak Dok saja yang mendukung, Ya, seluruh masyarakat Kolaka Utara juga ya ya, seharusnya wajib Pak untuk mendukung, karena kan, ini terkait persoalan pelayanan kesehatan, supaya siap. jangan lagi ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait persoalan terlambat pelayanan, sedikit-sedikit mau dirujuk lagi atau apa ya. Kan ini yang lebih banyak keluhannya ini selalu masuk. Iya. Mungkin seperti itu, Dok. Mengingat Kadok terkait tentang pelayanan yang baik, cepat dan tanggap sebagainya itu tidak hanya datang dari tenaga medis saja. Artinya itu harus datang dari dukungan masyarakat yang berjalan secara beriringan. Betul. Baik itu tenaga medis dan masyarakat. Nah, boleh Dok mungkin disampaikan terkait harapan kepada masyarakat terhadap tenaga medis kita yang ada? Jadi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kolaka Utara kepada rumah sakit Japar Haru, walaupun kami istilahnya pemain tunggal ya, tidak ada kompetitor. Iya. Tidak ada rumah sakit swasta. Iya, kayak di kota-kota besar. Betul, jadi tapi kami tetap berusaha meningkatkan pelayanan, karena memang kita ditutup dari Kementerian Kesehatan itu ada standar pelayanan ke rumah sakit. Jadi saya tetap mengharapkan ada masukan dari masyarakat, ada kritikan, ada apapun sesuatu yang membangun itu tetap kita terima. Siap. Tambahan mungkin, Dok, sebelum ini. Kira-kira kalau seumpama diperhadapkan nanti dengan persoalan terkait ada pasien tetapi ada hubungan entah kerabat, keluarga atau apa, terus kemudian di sisi lain juga ada pasien lain, terus mencoba untuk melakukan komunikasi dengan Pak Dok, artinya tidak tidak mengikuti lagi integritas pimpinan ini sebagai integritas
Artinya kan tidak bisa kita pungkiri bahwa saya juga pernah dengar dok, beberapa dari keluarga pasien itu ada yang lebih dulu minta untuk dilayani, tapi kemudian tiba-tiba ada lagi datang keluarga pasien tapi mencoba untuk komunikasi karena ada hubungan dekat atau apa ya sehingga menjadi sebuah prioritas mungkin seperti itu dok. Nah, kira-kira bagaimana ketika nantinya ke depan dok diperhadapkan dengan persoalan seperti itu? Betul, jadi memang fenomena ordal itu Iya, itu betul dok. kita lihat di mana-mana kira itu manusiawi ya. Iya, Ya, betul. satu sisi pada saat kita ada keluarga, ada tentunya kita memberi, tapi sebagai profesional tentu dan kami ada sumpah. Iya. Sumpah profesi bahwa tetap Betul. mendahulukan memang ya pasien yang betul-betul memerlukan, jadi tanpa melihat statusnya apakah dia keluarga atau bukan, Kerabat ataupun keluarga, betul. persoalan dekat atau tidak. Ya, tapi kita tidak menutup mata bahwa memang ada kadang ya fenomena ordal ini. Iya betul, tidak bisa dipungkiri dok. Hari ini kan cerita itu ya banyaklah persoalan ordal ini dimanapun itu, bahkan mungkin pelayanan paling terkecil pun juga itu ya namanya masyarakat ya, berbagai macam pemikiran mereka ya tentu pasti memanfaatkan, menganggap bahwa padahal sebenarnya ada juga beberapa yang kemudian kalau kita lakukan secara prosedur sebenarnya bisa cepat, tidak mesti harus pakai ordal. Justru mereka tidak pernah melihat dari segi ininya, kalau pakai ordal butuh lagi komunikasi ini entah bagaimana, padahal kalau sistem mungkin sudah selesai nih baru datang ordalnya. Artinya kadok kita tetap akan sesuai dengan sumpah profesi tadi yang Iya. mana mendahulukan tentang 3 garis ini tadi, merah, hijau, merah, hitam, hijau. Tapi ya itu fenomena ordal itu memang ada di mana-mana. Iya. Sangat sulit untuk kita hindari. Iya betul. Artinya komunikasi yang dibangun itu ya mungkin juga ada yang berpikir bahwa ya coba-cobalah karena kita kenal. Ya toh, Dan kalaupun memang iya ada anggapan masyarakat kita bahwa ketika dia kenal dengan dokter, kenal dengan pimpinan, kenal dengan ini, dia merasa saya kenal dengan ini, nanti saya telepon dia. Apalagi kita yang berada di Indonesia Timur ini kekeluargaan masih sangat kental. Betul, keluarga. Iya. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan dok terkait persoalan dalam bentuk edukasi atau sosialisasi agar para pemirsa atau pendengar nantinya bisa paham sedikit bagaimana sih dinamika di rumah sakit terkait persoalan hambatannya ini seperti ini. Mohon mungkin untuk bisa menyadari masyarakat untuk bisa support, jangan lagi terjadi hal-hal mungkin terkait persoalan kita ini kan sudah kekurangan fasilitas. Kalau emosi tidak bisa dikontrol, rusak fasilitas kan butuh lagi kita biaya. Kira-kira mungkin ada tanggapan dalam bentuk edukasi dok, sosialisasi ya. Ya, jadi yang pertama mungkin saya sampaikan bahwa untuk itu tadi mengurangi antrian, marilah kita menggunakan antrian online. Ya. Ada keluarganya yang tidak terpakai, dibantulah untuk mendaftar secara online. Ya. Terus yang kedua untuk tadi tanya harapannya ya dalam bentuk ini masyarakat. supaya pemasyarakat ini ya kita tidak bisa pungkiri SDM juga supaya mereka bisa paham bahwa ternyata selama ini kita lambat ditangani ini karena memang ada kendala di persoalan ini, keterbatasan fasilitas apa dan lain-lain. Iya, jadi kami punya SOP. Iya, betul. Semua jenis penyakit, semua jenis tindakan itu ada SOP-nya. Jadi selama kami berpegang dengan itu tentunya tidak akan terjadi. Yang kedua ya itu kami tetap berusaha melayani pasien dengan hati, perasaan. Betul. Iya, jadi itulah kita tidak bisa memaksakan kehendak. Apalagi kalau tugas medis itu kan, apalagi kalau sudah kritis itu menyangkut persoalan nyawa. Jadi memang soal
nyawa itu sensitif. Iya, sensitif dong. Kadang saya bilang sama teman-teman, kita harus mengerti psikologis pasien, Iya. psikologis keluarga pasien. Siap. Termasuk kepada pihak security, biasanya Siap. namanya kan yang sering merokok dalam lingkungan rumah sakit. Iya. Kalau menegur, Ya, tegurlah betul. baik-baik. Ya, kalaupun tidak mau ya nggak usah dipaksakan. Iya. Tapi Kita paksakan juga. sekiranya juga dari keluarga-keluarga pasien ini bisa menyadari itu semua, Ya. bahwa yang mana layak untuk seputaran rumah sakit yang kemungkinan tidak bisa area ini bebas merokok atau tidak merokok. Jadi sama-sama mendukung lah, sama-sama mensupport lah, Ya, saling memahami. memang ada peraturan bahwa tidak boleh merokok dalam. Iya. Iya, bahkan itu tertuang dalam Perda kalau tidak salah. Sudah terpasang himbauan di mana. Himbauan, iya. Kadang di bawah himbauan itu ada yang tapi itu tetap kita sampaikan ke security untuk menyampaikan lebih manusiawi lah. Siap, Kak. Terima kasih Dok atas kesempatannya untuk bersedia hadir di sini, bercerita berbagai pandangan terkait persoalan seperti apa kendala-kendala yang ada di rumah sakit, baik itu dari segi pelayanan, fasilitas yang ada, ya, sehingga masyarakat Kolaka Utara ini tentunya bisa paham sedikit demi sedikit lah. Intinya supaya bisa saling support, saling pengertian, saling memahami lah bahwa oh ternyata kendalanya seperti itu tadi. Nah, dari kesibukan dokter ini sebagai direktur juga tentunya sebagai dokter spesialis bedah juga ya sudah bersedia hadir di tempat kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya yang berterima kasih telah diundang untuk menyampaikan permasalahan. Iya. Baiklah, itulah tadi pembahasan kami bersama Dr. Andi Widiarsa, SPB, Direktur RSUD Djafar Harun. Terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Mohon diberikan saran, tanggapan, dan komen. Mungkin ada yang narasumber yang kita hadirkan berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan ucapan Rabbil Alamin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.